Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan keberkahan seorang yang membaca sholawat. Dalam kitab Hikayatul Sholihin diceritakan seorang laki-laki miskin dan memiliki keluarga keluar dari rumahnya untuk mencari uang. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia terus berjalan dan tiba di sebuah majelis peringatan. Orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut sedang membaca sholawat. Laki-laki miskin itu berdiri mendengarkan pembicara yang sedang berceramah. Sholawat memberi pengaruh yang sangat besar. Jika seorang yang mampu atau kaya membaca sholat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, Allah akan memberkahi hartanya. Jika seorang tidak mampu atau miskin membaca sholawat, Allah akan menurunkan rezeki dari langit. Laki-laki miskin tersebut keluar dari majelis, lalu menyibukkan diri membaca sholawat. Setelah 3 hari, ia berjalan melalui sebuah bangunan tua yang tinggal puing-puing. Kakinya tersandung batu. Batu tersebut terpental. Sebuah kantong penuh dengan emas tampak di bawah batu yang terpental. Ia berkata, "Menurut janjinya, rezekiku akan turun dari langit. Aku tidak ingin rezeki dari bumi." Akhirnya, ia letakkan kembali batu itu di tempat semula dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kejadian itu pada istrinya. Laki-laki miskin tersebut mempunyai tetangga seorang Yahudi. Ketika ia bercerita pada istrinya, orang Yahudi itu berada di atap rumahnya dan mendengarkan cerita laki-laki miskin tersebut. Si Yahudi cepat-cepat turun dari atap rumahnya dan bergegas menuju bangunan tua yang diceritakan. Ia mengambil kantong di bawah batu dan membawanya ke rumah. Ketika membuka kantong tersebut, ternyata kantong itu penuh berisi ular dan kalajengking. Karena kesal, dia berkata pada tetangga-tetangga sebelahnya bahwa tetangganya yang muslim adalah musuh mereka. Orang muslim itu punya pikiran jahat saat aku berada di atap rumah. Aku mengerti bahwa ia ingin agar aku termakan ketamakan, lalu membawa kantong tersebut ke rumah sehingga aku mendapat bahaya. Sekarang aku akan membawa kantong itu ke atap rumah dan akan aku tumpahkan semua isinya ke rumahnya agar bahaya yang ia tujukan padaku berbalik padanya, gumam orang Yahudi tersebut. Si Yahudi naik ke atap rumah. Di saat yang sama, istri si laki-laki miskin berkata pada suaminya, "Kau menemukan kantong yang berisi emas, lalu kau membiarkannya saja dan kita tetap dalam keadaan kemiskinan?" Laki-laki miskin itu berkata, "Aku berharap rezeki kita turun dari langit." Orang Yahudi yang sudah berada di atap rumah membuka kantong itu lalu menumpahkan isinya. Laki-laki miskin mendengar suara dan mendongakkan kepala ke atas. Ia melihat emas jatuh dari atap rumahnya. Ia berteriak pada istrinya, "Istriku, lihatlah, emas jatuh dari langit." Ia mengumpulkan emas tersebut lalu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Ketika si Yahudi mengetahui bahwa dirinya menumpahkan emas, ia berhenti sejenak. Kemudian ia melihat sisa isi kantong. Tetapi ternyata isinya tetap berupa ular dan kalajengking. Ia tumpahkan semua isi kantong ke rumah laki-laki miskin itu, dan semuanya berubah menjadi emas. Si Yahudi tersadar ini adalah satu rahasia di antara rahasia-rahasia yang ditampakkan. Ia teringat akan apa yang terjadi di sungai Nil di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang berubah menjadi darah di mata orang-orang Mesir namun tetap air di mata orang-orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi meminta laki-laki miskin tadi untuk naik ke atap dan ia pun memeluk Islam.
Berkat sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, laki-laki Muslim itu menjadi kaya dan si Yahudi bahagia mendapat karunia memeluk Islam. Demikian kisah keberkahan seorang yang membaca sholawat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah tersebut. Dan semoga kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.